Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak sahabat FB semua kita sama-sama untuk berdoa sambil kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab pada hari-hari terakhir ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus lebih melekat lagi intim kepada Tuhan. Mari mulai pagi hari ini saya mengajak semua sahabat FB kita sama-sama merendahkan hati, kita sama-sama duduk diam di dekat kaki Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai pujian penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan, namun semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu saja, sehingga Engkau mempersatukan kami melalui sosial media ini Tuhan, untuk sama-sama bisa memuji, menyembah, dan berdoa bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi setiap apapun juga yang sedang kami alami pada hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami umat-Mu, kami gak sanggup Tuhan, di luar Engkau, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Urapi kami Roh Kudus, untuk kami bisa memuji, bisa menyembah Engkau. Mari semua yang bernafas, pujilah Tuhan. Mari semua pemimpin-pemimpin pujian, pemimpin-pemimpinnya, umat yang diberkati Tuhan, pujilah Tuhan. Mari segala makhluk, pujilah Tuhan. Mari segala malaikat-malaikatnya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita puji bersama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita nyanyikan pujian mulia. Bagi Yesus mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Yesus mulia, hanya Yesus yang layak dipuji. Dia penebus yang hidup, yang duduk di atas tahta. Semua orang kudusnya memuji Tuhan, semua malaikat memuji Yesus. Haleluya, sebab Engkau mulia dan layak dipuji,
selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia, yang duduk di atas tahta. Engkau Allah yang layak terima kemuliaan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Haleluya. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan datang kedua kali Tuhan, untuk menjadi hakim atas setiap umat-Mu, baik yang mati maupun yang hidup Tuhan. Dan Engkau akan bertahta selama-lamanya di langit baru dan bumi baru Tuhan, sebagai Tuhan, Raja dan Allah kami yang terus hidup bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hidup. Kami bukan punya Tuhan yang mati. Kami bukan menyembah Tuhan manusia, kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia, yang menebus dosa kami. Dan Tuhan sudah bangkit kembali ke tahtanya yang kudus. Engkau Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Bapa, Kau setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau setia Tuhan Yesus. Engkau setia
sekalipun kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau tetap setia, Engkau selalu setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk setiap benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Firman-Mu menegur kami semua Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dari Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 26. Firman Tuhan sangat luar biasa sekali mengingatkan kita di saat pandemi COVID saat ini. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini pandemi COVID yang sedang melanda dunia, bukan hanya di Indonesia, sudah terjadi beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan dari awal tahun sampai dengan bulan yang kelima ini cukup menggoncangkan dunia, yang membuat semua perekonomian dunia menjadi kacau, membuat orang menjadi kekhawatiran, ketakutan. Saudaraku yang terkasih, firman ini ditujukan kepada setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di masa-masa yang sulit ini, supaya kita bukannya menjauh dari Tuhan, tapi kita harus semakin melekat sama Tuhan. Saya sangat sedih sekali, ini ada berita yang saya baca dari tabloid Tribun Ternate, ya, itu tanggal 15 Mei 2020. Beda dari judulnya adalah beda dari negara lain, pelajar SMP SMA di Jepang malah kunjungi klinik kehamilan selama wabah corona. Jadi ini ada sumbernya dari tabloid Tribun Ternate, ya. Jadi pada saat pandemi COVID ini, para pelajar SMP SMA mereka belum menikah secara resmi, malah mereka pada mengunjungi klinik kehamilan. Ya, kita bisa tahu kalau orang mengunjungi klinik kehamilan pasti apa? Tes kehamilan. Nah, ini hari-hari terakhir ini orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan, mereka justru malah bukannya social distancing dilakukan untuk kegiatan yang benar, malah mereka melakukan hal-hal yang kurang bertanggung jawab menurut saya, ya. Belum menikah tapi sudah melakukan hubungan seksual sehingga mereka akhirnya bisa hamil, dan mereka memeriksakan kehamilan di klinik kehamilan. Anak-anak SMP dan SMA hari-hari ini semakin jahat, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih yang di dalam Kristus Tuhan, saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wow, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Menegur saya dan menegur kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ayat 13 saya ulangi. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ketika kita percaya dengan iman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah dimerdekakan dari segala kutuk perhambaan dosa. Memang kita sudah merdeka, tetapi dikatakan di firman ini, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Kalau kita sudah ditarik dari kehidupan perhambaan dosa, sudah dimerdekakan, jangan kita pergunakan kemerdekaan ini untuk kembali hidup di dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengingatkan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, dan kamu saling membinasakan. Saudaraku, ini firman yang sangat keras dan menyadarkan saya dan saudara supaya ketika kita hidup sebagai orang percaya, yuk, ketika kita diingatkan oleh firman ini, mari kita bertobat sama-sama, saudaraku. Mari kita kembali kepada firman, back to firman, kembali kepada kebenaran firman, supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka ini jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita. Namun kita harus hidup di dalam kasih-Nya Allah dan kasih terhadap sesama. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi tanpa perhitung-hitungan. Jangan saling menggigit, jangan saling menelan, dan jangan saling membinasakan. Kita harus punya kasih yang tulus, kasih yang agape. Kita minta Roh Tuhan menaungi kita, memenuhi kita untuk memberikan kasih kepada sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Saudaraku, di ayat 16 dikatakan, maksudku ialah, nah ini loh saudaraku. Jadi Paulus menjelaskan maksudnya, ya, mengasihi sama seperti apa? Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Supaya kita tidak hidup dalam dosa, kita harus hidup oleh Roh, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging kita. Saudaraku, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudaraku, yang dimaksud Paulus tadi adalah supaya kita hidup di dalam roh Tuhan, bukan hidup di dalam daging kita ini. Tubuh kita ini daging kita. Karena keduanya roh dan daging itu saling bertentangan, bukan saling menyatu, tapi saling bertentangan, saudaraku. Sehingga kamu setiap kali tidak akan melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita hidup terus dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, saudaraku. Perbuatan daging telah nyata, saudaraku, yaitu ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini dosa seksual, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Tadi saya sudah mengawali di Jepang, anak-anak SMP dan SMA di isu pandemi COVID ini, bukannya mereka belajar learn from home, tapi mereka malah melakukan sesuatu sehingga berhubungan intim sebelum menikah, mereka akhirnya hamil, memeriksa diri ke klinik kehamilan, semakin meningkat di Jepang. Saudaraku, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita bisa menjauhi perbuatan daging, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya mengingatkan kepada saudaraku yang mendengarkan live FB pada pagi hari ini. Saudaraku, bagi saudaraku yang masih suka melihat tayangan-tayangan video porno atau film-film semi atau apapun juga, ya, tentang percabulan, ya, baik lawan jenis dengan sesama jenis atau dengan apapun juga itu, saudaraku, stop, bertobatlah, jangan Anda terus mengikuti percabulan itu, saudaraku, karena hari-hari semakin dekat. Hari-hari ini sudah dinyatakan di pandemi COVID semua semakin sulit. Mari kita terus bertobat, jangan mengikuti firman Tuhan dikatakan di ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya sambung ya, ayat 20 dikatakan, penyembahan berhala, sihir, ya, itu bicara tentang okultisme, ya, percaya kepada roh-roh, ya, penyembahan dewa-dewa, berhala-berhala, sihir, ya. Saya menyadarkan kepada kita semua, jika kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menjadi orang yang merdeka. Stop liturgi, stop adat untuk menyembah dewa-dewa. Stop tradisi-tradisi menyembah dewa-dewa.
percaya kepada dukun, liturgi, hari-hari baik, apapun juga itu saudara, zodiak, stop, bertobatlah. Karena firman Tuhan mengingatkan kita sama-sama supaya kita menjauhi perbuatan daging, penyembahan berhala, dan sihir. Kemudian dosa moralitas, perseteruan, ayat 20 dikatakan, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah belah, kedengkian, roh pemecah. Ini moralitas, dosa moralitas ya. Bagi yang baru bergabung bisa dibuka ayatnya di Galatia 5 ayat 20 ya, tentang perbuatan daging. Jadi dosa-dosa perseteruan, berantem, perselisihan, sama berantem, iri hati, melihat orang lain lebih sukses, melihat orang lain lebih kaya, melihat orang lain lebih berhasil. Orang selalu kecenderungannya iri hati ya. Saudaraku, sama-sama yuk kita bertobat. Saya pun juga diingatkan dengan firman ini supaya saya tidak fokus kepada perbuatan daging, tapi saya fokus kepada perbuatan roh Tuhan. Nanti saya akan bacakan perbuatan roh. Ya, perceridraan, ya, kepentingan diri sendiri, amarah, perselisihan, iri hati. Ya, roh pemecah, sukanya apa? Mengadu domba, memecah belah, membuat isu atau hoax, bukannya mempersatukan, tapi membuat sesuatu yang menyebarkan isu-isu yang memecah. Itu adalah perbuatan daging, saudaraku. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Di masa-masa pandemi COVID, kita harus ya menghindari perbuatan daging ini, saudaraku. Tapi kita hendaknya hidup di dalam roh. Dikatakan apa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Firman Allah sudah jelas, kalau kita melakukan perbuatan daging, saya ulangi dari ayat 19. Galatia 5:19 sampai 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri ya. Yang penting gua sukses, gue nggak mau tahu ya, kepentingan diri sendiri, nggak mau pedulikan kepentingan orang lain. Perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus menyadari bahwa dulu dia melakukan semuanya itu, saudaraku. Dan ini juga pasti yang mendengarkan saya atau saudara juga sama. Dari salah satu perbuatan daging ini pasti kita pernah melakukan itu. Saudara, dikatakan apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, firman Tuhan sangat jelas. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam perbuatan daging, kita tidak punya tempat, nggak ada kafling di kerajaan surga, di kerajaan Allah, saudaraku. Bertobatlah. Mari kita bertobat dari perbuatan daging, saudaraku. Saya pun bertobat. Setiap hari juga saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya kalau perbuatan daging saya menyakiti hati Tuhan, tidak berkenan, menyakiti sesama. Saya pun terus setiap malam, setiap hari saya terus memohon kepada Tuhan supaya roh Tuhan, roh Allah sendiri yang memimpin hidup saya dalam kebenaran. Karena manusia kecenderungannya, daging ini sudah dipenuhi, sudah dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu kita terus harus melekat sama Tuhan supaya kita terhindar dari perbuatan daging ini. Lanjut saudaraku, kita masuk di ayat 22. Dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Ya, ada lagu anak sekolah minggu. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah, ya. KASIH, ya, kasih, saudaraku. Ya, ketika kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan, maka akan muncul dari hati kita, dari mulut kita, dari tindakan kita, perbuatan kita, yaitu perbuatan yang dipimpin oleh roh Tuhan. Karakter kita diubahkan, transformasi merubah hidup kita, yaitu karakter kasih,
sukacita, damai sejahtera. Ya, orang yang bersukacita itu orang yang tidak bersungut-sungut atau menggerutu. Ya, apapun keadaan yang terjadi, pandemi COVID yang sedang terjadi saat ini, memang secara ekonomi tidak gampang, memang secara fisikly nggak gampang, tetapi kita terus bersukacita. Ya, firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulus. Tetaplah bersukacita, ya. Di 1 Tesalonika dikatakan tetaplah bersukacita apapun keadaan kita. Roh Tuhan yang menghibur kita supaya kita terus bisa bersukacita. Bukan sukacita yang false atau palsu, tetapi sukacita yang dari Tuhan ada dalam diri kita. Damai sejahtera. Apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Mungkin saat ini kita tidak enak, tetapi kita masih memiliki damai yang dari Tuhan, saudaraku. Kesabaran, kita bisa mengambil langkah yang sabar, tidak gerusa-gerusu, tidak kemerungsung, saudaraku. Tapi Tuhan memimpin kita untuk bisa mengambil langkah-langkah dengan sabar dan bijaksana. Dikatakan kemurahan, kebaikan. Di saat pandemi COVID, saudaraku, orang semua berpikir bagaimana saya menimbun sembako untuk saya. No, saudaraku. Justru di saat-saat seperti ini kita harus merubah pembatasan sosial berskala besar ini menjadi menimbulkan kita supaya kita menimbulkan kemurahan hati kita untuk bantuan sosial. Ya, kita ibadah itu tidak selalu angkat tangan, saudaraku. Saat ini dibutuhkan kasih yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saatnya kita mengulurkan tangan, kita membantu orang-orang yang membutuhkan, saudaraku. Saudaraku, kesaksian di saat pandemi COVID ini ketika istri saya berdoa, dia diingatkan Tuhan untuk bisa membagi berkat kepada salah satu jemaat di gereja kami. Kebetulan jemaat ini dia bekerja sebagai supir driver ojek online. Dia drivernya itu mobilnya juga mobil pinjaman. Ketika istri saya berdoa, Tuhan mengingatkan dia untuk menabur sembako kepada supir driver itu. Istri saya ngomong ke saya, Pak, kita siapkan beras, kita siapkan sembako, segala macam dibutuhkan, mari kita berkati orang tersebut. Akhirnya saya hubungi teman saya tadi, saya bertanya, Pak, gimana pekerjaannya? Memang gara-gara pandemi COVID, saudaraku, stop semua. Ya, driver online terutama yang mobil, ya, sepi banget, sehingga penghasilannya nggak ada. Sedangkan dia harus bayar sewa, akhirnya dia stop, tidak jadi driver online. Sedangkan istri anaknya hanya bergantung pada suaminya ini. Akhirnya oleh anugerah Tuhan kami bisa membagi sebagian berkat kami kepada driver tersebut, dan puji Tuhan berkat itu tepat sasaran. Firman Tuhan dikatakan Galatia 6 ayat 10, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudaramu seiman. Mari saudaraku, saya mendukung buat Anda dan saya di saat pandemi COVID, kita tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita mulai berpikir untuk kepentingan saudara-saudara seiman yang lain. Ketika kita hidup seperti jemaat mula-mula di zaman para rasul, ada yang menjual hartanya, dibagi-bagikan kepada orang miskin, sehingga tidak ada orang miskin di antara mereka, karena mereka hidup dalam kasih yang nyata dalam tindakan dan perbuatan. Bukan hanya kasih yang lip sync, aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan, aku mengasihi engkau, no saudaraku. Tapi kita lakukan dengan tindakan yang nyata, dengan karya nyata, saudaraku. Yuk, saya mengundang kita semua, apa yang sudah kita lakukan di saat pandemi COVID, mari kita minta kepada Tuhan supaya roh Tuhan memimpin kita untuk memberikan sebagian berkat Tuhan untuk bisa kemurahan itu ada dalam diri kita. Kebaikan itu ada dalam diri kita. Filipi 4 dikatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, saudaraku, no. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, iman percaya kita kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Dengan iman percaya dengan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa berbuat baik. Hukum kasih itu dikatakan kemurahan, kebaikan kepada sesama, seperti kepada diri kita sendiri. Kesetiaan, loyalitas, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukannya alay, saudaraku ya. Lemah lembut di sini kita punya hati yang rendah hati, nggak sombong, nggak baperan ya. Seperti Musa,
hatinya sangat lemah lembut di hadapan Tuhan. Ketika Miriam menegur Musa, maka Tuhan mengingatkan Miriam, "Hei Miriam, hambaku Musa adalah orang yang lemah lembut hatinya, sangat lembut hatinya." Akhirnya Miriam dihukum Tuhan, kena penyakit kusta pada kakaknya sendiri ketika dia menyindir Musa. Ya. Akhirnya Musa mendoakan kakaknya, akhirnya Miriam sembuh. Saudaraku, ketika roh Allah dalam diri kita minta roh Tuhan, aku minta roh rendah hati, supaya aku nggak sombong Tuhan. Sebab aku percaya, aku sadar, adanya aku sampai hari ini bukan karena kekuatanku, bukan karena kebijakanku, ilmu pengetahuanku, bukan karena pengalamanku dulu, no Tuhan. Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri di sini kita minta kepada Tuhan di masa-masa pandemi COVID, supaya kita tidak kemerungsung, supaya kita tidak gerusa-gerusu mengambil keputusan di saat yang sulit. Mari saatnya kita duduk diam di hadirat Tuhan, kita berdoa, saudaraku. Kita berdoa, kita mendekat kepada Tuhan, kita minta hikmat. Saudara ingat Mazmur 42? Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di lembah kekelaman sekalipun, saudara, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Di saat pandemi COVID saat ini, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita tidak akan kekurangan gadanya dan tongkatnya yang memimpin kita, melindungi kita. Tuhan pasti membawa kita kepada air yang tenang, pada rumput yang hijau. Kita sebagai domba-dombanya, sebab Dia gembala yang baik. Percayalah saudaraku, jangan gerusa-gerusu mengambil keputusan. Berdoa, tanya Tuhan, minta hikmat pada Tuhan, minta roh penguasaan diri, supaya tidak mengambil langkah yang gerusa-gerusu, saudaraku. Saudaraku, dikatakan seringkali orang menyampaikan firman Tuhan hanya stop sampai di ayat 23. Ayat 22. Saudaraku, ayat 23. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya akan lanjut sampai ayat 24, sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Yesus, dia akan menyalibkan daging. Ya. Kita tidak ingin lagi apa? Perselisihan, perseteruan, penyembahan berhala, percabulan. Ya. Kita sudah, Tuhan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diriku. Kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita ada buah-buah roh yang muncul dalam diri kita. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, ketika kita membaca di kitab Yohanes 14 dikatakan, lebih baik nanti aku kembali ke rumah Bapakku, aku menyiapkan tempat bagimu, dan aku akan mengirimkan roh Tuhan, ya, Allah Roh Kudus, ya. Makanya kita sering berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Amin, ya. Karena kita percaya ada Allah Roh Kudus yang saat ini omnipresent, maha hadir, yang menuntun hidup kita dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Maka kita minta berdoa, Tuhan Roh Kudus, pimpin aku supaya aku terus hidup di dalam oleh roh-Mu, Tuhan. Di Galatia 5:25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan, nah ini, ayat 26 sangat penting, saudaraku. Janganlah kita gila hormat. Nah ini buat para pemimpin, buat pemimpin baik di gereja maupun pemimpin di dunia perusahaan, di sekuler. Janganlah kita gila hormat. Ya. Ada beberapa orang yang suka gila hormat, saudaraku. Ketika tidak ada penghormatan pada dirinya, maka dia lekas marah. Ya. Di ayat 26 ini sangat penting buat setiap para pemimpin. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Oh, saling nantang nih, saudaraku. Dan saling mendengki. Ini konklusinya. Di buah-buah roh tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran. Yang terakhir dikatakan apa? Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa supaya kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Supaya kita hidup bukan dipimpin oleh daging kita lagi.
Karena apa? Kalau kita hidup dipimpin daging, kita tidak layak untuk ada tinggal di dalam kerajaan Allah. Sangat jelas tadi di Galatia 5 ya, ayat yang ke-21 ya, dikatakan, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sia-sia iman kepercayaan kita, saudaraku, kalau kita masih terus hidup dipimpin oleh daging. Yuk sama-sama firman Tuhan ini menyadarkan saya, menyadarkan kita semua untuk kita kembali kepada jalan kebenaran firman-Nya, supaya hidup kita tidak dipimpin oleh daging, tapi kita berdoa sama-sama supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Mari kita akan berdoa bersama-sama menutup kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu menyadarkan hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan Tuhan. Kami sadar Tuhan, ketika kami terhimpit dalam setiap masalah, apalagi hari-hari ini Tuhan, COVID Tuhan, terkadang kami muncul Tuhan, keluh kesah. Kadang kami muncul Tuhan, emosi, tidak bisa mengendalikan diri kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman menyadarkan kami supaya kami tidak hidup dalam perbuatan daging. Tuhan, secara manusia kami tidak sanggup Tuhan untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan kami sendiri. Mari Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kami Tuhan Yesus, untuk bisa menikmati, bisa hidup di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami, tapi oleh Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kami, yang memampukan kami untuk bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah lebih lagi Tuhan. Kami mau karakter kami diubahkan, kami mau hidup kami dibaharui setiap hari Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, syukur bagi Engkau. Kami berdoa pada pagi hari ini, memberkati Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati Pak Presiden Jokowi, wakilnya, semua para menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RW, RT Tuhan, semua kepala desa, kadus Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan kemurahan hati mereka, takut akan Tuhan ada dalam diri mereka. Sehingga pemerintahan kami, bangsa ini adalah pemerintahan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Buat kami semua rakyat Indonesia bisa mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang sedang diputuskan, yang sudah diputuskan oleh pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang hari-hari ini sudah 1 bulan lebih tidak bisa mengadakan ibadah, harus ibadah online. Tuhan, berkatilah wabah COVID ini segera berakhir Tuhan, segera berhenti Tuhan, sehingga
sehingga kita sama-sama bisa kembali datang ke rumah Tuhan untuk sama-sama bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Buat kami sama-sama Tuhan bersatu hati di dalam setiap wabah COVID ini Tuhan, supaya kami muncul rasa belas kasihan dari Tuhan, kemurahan hati, kebaikan muncul dalam diri kami untuk bisa berbagi berkat kepada sesama kami, supaya kami tidak memikirkan kepentingan kami sendiri Tuhan, tapi kami memikirkan kepentingan orang lain juga. Dan biarlah hidup kami menjadi saluran berkat Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah saatnya Tuhan, inilah saat yang dibutuhkan supaya kami bisa berbagi kasih Tuhan kepada sesama kami. Inilah saatnya supaya kami bisa melakukan hukum Tuhan, mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, tuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga kami, orang yang bertalian darah dengan kami. Kami minta proteksi Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami nggak tahu apapun yang terjadi dalam diri mereka. Dan kami satu hal, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Yang mengalami kelemah tubuhan Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah Tuhan berikan solusi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah Tuhan terus memurnikan iman kami, membawa kami terus melekat sama Tuhan, membawa kami hidup semakin intim dengan Tuhan. Ada penguasaan diri dalam diri kami Tuhan, supaya kami tidak gerusa-gerusu, tidak keburu-buru mengambil keputusan yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di pagi hari yang selanjutnya, kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat